Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya, Mahdianto, dan podcast Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang tak perlu membeli dan memiliki segalanya. Saat ini kita bisa mengakses segala informasi di dunia, terutama tentang barang apa saja yang sedang populer saat ini. Mulai dari mobil mewah yang berharga miliaran rupiah, jam tangan super mewah yang harganya bahkan setara mobil mewah tersebut, pakaian brand terkenal yang mahal, dan benda-benda lain yang semuanya dapat dibeli ketika kita mampu membelinya. Namun pertanyaannya, apakah semua itu perlu untuk dibeli? Kadang kita sendiri tak dapat membedakan mana yang keperluan, mana yang keinginan. Kita merasa barang-barang tersebut perlu untuk dibeli, padahal setelah dimiliki pun kita tidak memakainya setiap hari. Terkadang bahkan kita sampai lupa bahwa kita memiliki benda tersebut. Paling parahnya lagi adalah kita membeli benda-benda mewah tersebut karena gengsi, ingin dicap hebat oleh orang lain. Padahal orang lain tersebut pun tidak terlalu peduli dengan kehidupan kita, apalagi dengan barang yang kita miliki. Lalu, kembali lagi saya bertanya, untuk apa kita membeli barang tersebut? Bagi kalangan kelas atas, menurut saya hal itu masih wajar, karena membeli barang tersebut mungkin tidak terlalu mempengaruhi keuangan mereka. Namun sangat disayangkan bagi kalangan menengah ke bawah untuk rela berhutang ratusan juta hingga miliaran rupiah demi mendapatkan benda-benda mewah tersebut, hingga akhirnya terlilit hutang kredit yang besar demi gengsi yang tak seberapa. Hutang yang besar itu memakan waktu 10 hingga 20 tahun hidup mereka, dengan harapan mereka tak mati dalam 20 tahun itu dan selalu sehat. Namun jika sakit dan kemungkinan terburuk adalah meninggal dunia, cobalah prediksi apa yang akan menerpa keluarganya. Mereka akan dililit hutang dan dikejar penagih hutang setiap harinya, dan itu akan menjadi mimpi buruk keluarganya. Semoga itu hanya contoh saja dan tidak terjadi di dunia nyata. Bukan hanya barang mewah, cobalah perhatikan di sekeliling ruangan di rumah kita. Seberantakan apakah ruangan tersebut? Apakah ada banyak barang tak penting yang menumpuk? Jika iya, mungkin kamu perlu melakukan decluttering barang, atau setidaknya merapikan barang tersebut. Mungkin kita tak sadar setelah membeli barang yang tak perlu tadi, atau istilah lainnya kita hanya lapar mata saja. Lapar mata inilah yang menurut saya tidak diperlukan dalam hidup kita. Pamer sesuatu ke orang yang bahkan tidak peduli dengan kehidupan kita. Kalau diperhatikan dalam kehidupan sosial manusia, ada satu hal aneh yang terlihat jelas dalam banyak orang di sekeliling kita. Budaya pamer ke orang-orang, baik yang mereka kenal sampai ke orang asing sekalipun. Terkadang kita bahkan rela menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membeli mobil keluaran terbaru atau barang mewah lainnya demi membuat kesan hebat kepada orang-orang sekitar kita. Meskipun bisa saja orang-orang tersebut tidak peduli dengan diri kita. Apalagi barang mewah yang kita beli tadi. Seperti yang sudah saya katakan, sosial media juga telah mendorong kita untuk selalu memamerkan apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Mulai dari kehidupan keluarga, percintaan, persahabatan, kesuksesan, pendidikan, perjalanan keluar kota atau luar negeri, dan barang-barang mewah apa saja yang kita miliki. Anehnya, seperti dalam sosial media saya, tidak lebih dari 5% orang yang ada di sosial media saya mengenal saya secara dekat. Dan tentu saja mereka tidak terlalu peduli dengan kehidupan saya atau barang-barang yang dibeli. Saya pun tidak mengelak fakta bahwa saya juga masih sering memposting kehidupan saya ke sosial media. Saya kadang merasakan perasaan senang yang aneh ketika mendapatkan ratusan hingga ribuan likes di Instagram. Tetapi lambat laun saya tersadar bahwa semua itu tidaklah terlalu penting-penting amat. Budaya pamer atau menjaga citra diri yang hebat dengan membeli barang-barang mahal,
atau barang yang tidak kita perlukan dalam hidup harus perlahan-lahan kita kurangi. Mungkin ada sedikit pengecualian untuk orang-orang tertentu seperti para selebriti yang ada di dunia. Mereka hidup dari perhatian orang lain. Ketika perhatian orang lain tersebut mulai redup, mereka perlu meningkatkan perhatian mereka seperti membeli mobil super mewah atau mengoleksi hal-hal mahal lainnya agar dapat disorot media massa dan meningkatkan jumlah pekerjaan mereka sebagai selebriti. Nah, tapi orang biasa, apakah harus mengikuti hal ini? Apa untungnya bagi kita? Kalau tidak ada, jangan kita ambil pusing untuk beli barang mewah yang untuk membayarnya saja harus menyicil puluhan bulan atau tahun. Hidup bukan untuk pamer ke orang lain dan menyusahkan diri kita sendiri. Tak perlu membeli segalanya, cukup membeli hal yang benar-benar bisa membuatmu bahagia. Atau beli saja barang yang kamu butuhkan, bukan keinginan kamu yang hanya bersifat sementara. Bagi kamu yang telah memiliki penghasilan sendiri, menggunakan dan membelanjakan sejumlah uang tentu seharusnya dilakukan dengan sangat penuh pertimbangan. Mengingat kerja keras yang telah dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah uang tersebut cukuplah keras, meski tidak memiliki sebuah kemampuan khusus dalam mengelola keuangan. Namun pada umumnya setiap orang akan memiliki trik tersendiri dalam membatasi sejumlah pengeluaran yang akan dilakukan dalam keuangan. Hal ini menjadi sangat penting, sebab setiap orang harus memiliki sebuah kebijakan yang tepat untuk mengatur keuangan mereka sendiri, termasuk kamu. Mengatur keuangan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membatasi sejumlah keinginan belanja yang kamu miliki, di mana ini bisa saja terkait dengan kebiasaan buruk yang kamu lakukan selama ini. Jika kamu termasuk satu di antara sekian banyak orang yang sulit dalam menahan hasrat belanja, maka mulailah melakukan cara berikut ini yang efektif mengatasi hal tersebut. Yang pertama, perhitungkan jumlah pekerjaan yang akan kamu lakukan. Kamu tentu akan sangat setuju jika dikatakan bahwa semua barang yang dibeli tentu akan dibayar dengan sejumlah keringat dan kerja keras kamu. Bayangkan berapa jam kerja yang akan kamu lakukan untuk membawa pulang sebuah barang belanjaan ke rumah. Hal inilah yang kemudian bisa dijadikan sebuah pemikiran cemerlang untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya pengeluaran yang akan kamu lakukan untuk barang tersebut. Jika ternyata sejumlah uang yang akan kamu bayarkan akan sesuai dengan manfaat dan juga masa pakai barang yang kamu beli, maka pembelanjaan tersebut tepat dan bisa dilakukan. Namun jika ternyata barang yang kamu beli hanya memiliki manfaat sesaat dan kemudian menjadi sampah setelahnya, maka hal ini adalah keputusan belanja yang salah, sebab kamu mengeluarkan sejumlah uang untuk barang yang tidak sebanding nilai dan juga manfaatnya bagi kebutuhan kamu sendiri. Kedua, jangan bawa semua kartu kredit atau kartu debit ketika belanja. Memiliki beberapa kartu kredit atau kartu debit bisa menjadi sebuah fasilitas pendukung yang memudahkan kamu untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, termasuk belanja. Namun sangat penting untuk bijak dalam menggunakan kartu ini, terutama terkait penggunaannya yang dikhususkan dalam masa darurat saja. Jangan membawa serta semua kartu ketika ke mall atau berbelanja. Hal ini bisa memicu sejumlah pengeluaran yang tidak terkendali dalam keuangan. Bawa satu kartu saja ketika akan berbelanja dan buat catatan belanja sebelum kamu meninggalkan rumah untuk kegiatan tersebut. Periksa limit kartu kredit kamu sebelumnya dan pastikan jumlahnya mencukupi sehingga pembelanjaan yang dilakukan sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Membatasi penggunaan kartu kredit dapat membantu kamu dalam membatasi hasrat belanja. Ketiga, hindari terapi belanja. Kegiatan ini merupakan salah satu kebiasaan yang dijalankan oleh banyak orang. Barangkali kamu juga pernah melakukannya. Terapi belanja terjadi ketika sedang dalam kondisi tertekan atau stres. Jangan lakukan kegiatan belanja sebagai terapi untuk kembali kepada kondisi normal kamu. Ini tidak akan efektif sebab dalam kondisi stres tersebut, kamu justru memiliki peluang yang sangat besar untuk kehilangan kontrol dan justru membeli berbagai macam barang yang tidak benar-benar dibutuhkan. Ini akan menjadi masalah di dalam keuangan. Kamu dapat mengatasi stres dengan sekedar berjalan-jalan
mendengarkan musik, atau menonton sebuah film yang menurut kamu cukup menarik. Keempat, blok semua situs belanja di handphone atau di komputer. Kegiatan belanja menjadi lebih mudah belakangan ini. Kamu juga tentu merasakannya, di mana kita bisa dengan mudah melakukan kegiatan belanja secara online. Kemudahan ini bisa jadi menjadi sebuah musibah jika ternyata kamu tidak memiliki kontrol yang baik dalam mengatur keuangan dan juga hasrat belanja yang cukup besar. Jika berbagai situs belanja atau aplikasi belanja tersebut terasa mustahil untuk dihindari sebab kamu tidak bisa mengontrol diri, maka tidak ada salahnya kamu memblokir sementara berbagai situs tersebut dari komputer. Dengan begitu, kamu bisa lebih berkonsentrasi untuk mengerjakan berbagai pekerjaan lainnya di komputer tersebut. Kelima, hindari belanja bersama. Saat berbelanja dengan orang lain, baik itu pasangan atau teman, maka seringkali kita akan membeli berbagai macam barang yang tidak benar-benar kita butuhkan. Akan menjadi terasa lebih sulit untuk membatasi diri, termasuk untuk berkonsentrasi pada barang-barang belanjaan yang memang telah direncanakan sejak awal. Hal ini bahkan menjadi lebih sulit daripada ketika kita berbelanja sendiri, meskipun kita telah menanyakan kepada mereka mengenai sesuatu yang akan kita beli tersebut. Maka seringkali kita justru selalu mendapatkan dukungan untuk membeli berbagai barang yang tidak begitu dibutuhkan tersebut. Karena itu, ada baiknya kamu menghindari kegiatan berbelanja ketika bersama dengan orang lain. Keenam, tabung uang kamu daripada dibelanjakan. Ini mungkin akan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak mudah untuk dilakukan, terutama bagi kamu yang belum terbiasa menabung. Namun ada baiknya kamu mulai membiasakan diri untuk melakukannya dari sekarang, daripada kamu selalu menghabiskannya untuk membeli berbagai macam barang yang tidak benar-benar kamu butuhkan. Agar lebih mudah, kamu bisa melakukan ini dengan sebuah motivasi dalam diri kamu. Misalnya dengan merencanakan sebuah liburan di akhir tahun. Hal ini akan cukup membantu kamu dalam menyisihkan sebagian uang tersebut. Meskipun kemungkinan kamu tidak bisa memenuhinya nanti karena uang tersebut tidak mencukupi. Namun setidaknya kamu bisa melakukan berbagai hal menyenangkan lainnya dengan uang tersebut di akhir tahun nanti. Ketujuh, donasikan untuk amal. Jangan selalu berpikir untuk membeli sesuatu hanya karena kamu melihat orang lain menggunakan barang tersebut. Hal ini akan sangat mubazir, terutama jika ternyata kamu masih memiliki barang sejenis lainnya yang bisa dipergunakan saat ini. Daripada melakukan hal tersebut, maka ada baiknya uang yang kamu miliki diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Beramal atau menyumbangkan sejumlah uang tersebut kepada seseorang yang benar-benar membutuhkannya akan jauh lebih baik dan tepat daripada kamu membelanjakannya untuk berbagai kebutuhan yang tidak begitu penting. Kedelapan, belanjakan untuk pengalaman, bukan barang. Daripada membeli barang yang tidak begitu dibutuhkan, maka akan jauh lebih baik jika uang kamu tersebut dibelanjakan untuk berbagai hal yang menyenangkan seperti sebuah perjalanan di akhir pekan bersama dengan orang tercinta. Hal ini akan jauh lebih menyenangkan dan memiliki makna di dalam kehidupan kamu. Menabung sejumlah uang selama beberapa waktu sangat mungkin bisa memberi kamu sebuah kesempatan untuk bisa menikmati kegiatan atau perjalanan yang membahagiakan dengan berbagi pengalaman berharga bersama dengan orang-orang tercinta. Belanjakan dengan bijak. Berapapun penghasilan yang kamu miliki, tentu harus sebanding dengan sejumlah pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya dalam keuangan tersebut. Hal ini bahkan bisa menjadi sebuah pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan jika ternyata kamu tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur pembelanjaan. Kelola keuangan kamu dengan bijak, selalu hindari hasrat belanja yang besar dan tidak terkontrol sehingga sejumlah uang yang kamu miliki tersebut bisa bermanfaat dengan baik dalam kehidupan kamu. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.